Hai semua, balik lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Senang sekali saya bisa kembali menyapa teman-teman semuanya, dan video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat basic granny square. Di video sebelumnya saya sudah pernah menghadirkan solid granny square, dan yang sekarang ini adalah basic dari granny square. Jadi nanti kita bakal menemukan ada satu motif granny. Jadi kita menyebutnya motif granny karena dia merupakan terdiri dari 3 double crochet yang dijadikan satu ya. Jadi seperti ini. Nah, nanti teman-teman di rumah mencobanya bisa dengan menggunakan benang apapun, seperti contohnya ini. Yang merah ini saya menggunakan benang nilon PP, hasilnya seperti ini, agak kaku memang, tapi ini bagus dan kuat untuk project-project seperti tas dompet ya, jadi lebih awet. Kemudian yang satu ini saya menggunakan benang katun Bali Big Ply, jadi ini cocok untuk wearable, apakah untuk home decor juga bisa. Jadi ini bisa diperuntukkan untuk berbagai macam project yang wearable. Bahkan kalau misalnya mau dan suka juga ini bisa dipakai untuk project tas dan juga dompet ya. Benang katun Bali Big Ply ya. Jadi dia bisa dipakai untuk project apapun juga. Nah, nanti saya akan memberikan contoh tutorialnya itu dengan menggunakan benang katun Bali Big Ply yang ini, warna yang sama dengan granny square ini. Kemudian untuk hakpennya saya menggunakan yang ukurannya 5/0 yang ini. Jangan lupa siapkan gunting, kemudian juga siapkan jarum tapestri untuk merapikan sisa benang di granny square-nya ya. Nah, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Jadi yang pertama, kita akan membuat magic ring terlebih dahulu. Jadi benang ini kita lingkarkan di 2 jari, seperti ini. Kemudian disilangkan. Kita selipkan hakpennya yang berukuran 5/0 ya, jangan lupa. Lalu kait benang yang panjang bawa masuk ke dalam lingkaran, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bakal membuat rantai sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti 3 rantai pertama ini kita hitung sebagai double crochet. Jadi teman-teman, pola yang bakal kita pakai ini nanti adalah pola granny square yang lebih rapi ya. Jadi tidak akan kelihatan ada sambungan atau ada awalan di sini. Jadi seperti ini awalannya ada di sini tapi nggak kelihatan ya. Jadi dia nanti hasilnya akan lebih rapi. Nah, jadi kalau teman-teman bisa menandai 3 chain yang pertama, silahkan langsung dilanjutkan ke selanjutnya, langkah selanjutnya. Tapi kalau misalnya nanti takut bingung, teman-teman bisa menandai 3 chain yang pertama ini dengan stitch marker. Jadi seperti ini supaya nanti tidak lupa ya, tidak salah ya. Kemudian kita akan membuat motif granny. Jadi double crochet sebanyak 3. Kemudian kita lanjutkan dengan rantai 2. Nah, untuk rantai 2 ini nanti kita sebut dengan chain space. Jadi chain space ini berfungsi untuk sebagai sudut ya dari granny square-nya. Nah, teman-teman bisa perhatikan yang kuning ini dengan rantai 2, sementara yang merah ini dengan rantai 3. Jadi nanti teman-teman bisa sesuai selera saja, boleh rantai 3 atau rantai 2 untuk sudut dari granny square-nya. Di sini saya akan memberikan contoh rantai 2 ya.
Jadi ini kita buat lagi 3 double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sudutnya buat 2 rantai, lalu buat lagi 3 double crochet. Kemudian kita buat lagi 2 rantai sebagai sudutnya. Lalu buat lagi double crochet. Nah, di sini kita buatnya hanya 2. Kenapa? Karena tadi yang awal chain 3 yang kita tandai ini merupakan double crochet ya. Jadi untuk barisan atau untuk terakhir ini, motif yang terakhir ini kita cukup membuat 2 ditambah 1 ini berarti sudah ada 3. Setelah itu kita slip stitch di bagian penanda. Jadi slip stitchnya pastikan ada 2 loop di hakpen ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita tarik tengahnya. Jadi tarik benang yang pendek ini supaya tengahnya jadi lebih mengecil, lebih rapat. Jadi seperti ini ya. Nah, ini hasilnya baris yang pertama. Jadi baris pertama dari basic granny square kita. Jadi ada 4 sisi ya, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu nanti kita akan membuatnya. Sekarang untuk baris yang kedua, kita slip stitch dulu di chain space ini. Kita akan mengulang langkah yang sama dari row yang pertama atau baris yang pertama. Kita buat terlebih dahulu 5 rantai. Nah, kalau teman-teman masih belum hafal, untuk rantai yang ketiga beri penanda ya. Jadi 1, 2, 3 ini diberi penanda. Jadi nanti biar nggak salah ketika slip stitch ya. Lalu kita ulang langkah yang berikutnya. Double crochet sebanyak 3. Kalau sudah, sekarang kita buat lagi. Untuk sudut ini nanti isinya adalah 3 double crochet. Lalu chain space jadi rantai 2. Kemudian kita isi lagi masih di tempat yang sama. Di chain space yang sama kita buat lagi 3 double crochet. Nah, seperti ini hasilnya dia akan membentuk sudut. Jadi ini ya contohnya. Jadi nanti setiap sudut ini isinya adalah 3 double crochet, chain space, 3 double crochet. Chain space ini 2 rantai atau 2 chain. Jadi 3 double crochet, 2 chain, 3 double crochet. Seperti itu terus ya. Untuk setiap sudutnya. Jadi ini 3 double crochet. Kemudian 2 chain, isi lagi 3 double crochet. Nah, ini sudut berikutnya. Kita ulang langkah yang sama di sudut yang ini dan nanti kita ketemu lagi di bagian sudut yang ada penandanya ini. Dan ini kita slip stitch di bagian penanda. Kita lepas penandanya. Ini baris yang kedua sudah jadi. Kita lanjut ke baris yang ketiga dengan cara yang sama. Slip stitch terlebih dahulu di bagian chain space, kemudian buat rantai 5. Jangan lupa memberi penanda di rantai yang ketiga. Setelah itu kita lanjut lagi langkah yang sama membuat motif granny. Jadi double crochet sebanyak 3. Nah, sekarang
Di bagian ini kita akan membuat motif granny lagi. Jadi seperti ini ya, di sela-selanya ini kita buat motif granny. 3 double crochet dalam tempat yang sama. Jadi di sela-sela ya, bukan di stitchnya, di bawah ya. Sudah, sekarang kita ulang langkah yang sama. 3 double crochet untuk bagian sudutnya, kemudian 2 rantai, lalu 3 double crochet lagi. Jadi setiap sudut isinya seperti itu ya. Nah ini jangan lupa di bagian ini kita buat motif granny, jadi di sela-sela ya, bukan di bagian stitch ini, tapi di bawahnya ini, di sela-sela. Kita buat 3 double crochet atau 1 motif granny. Nah seperti ini. Kita lanjutkan lagi dengan cara yang sama sampai nanti bertemu di sebelum penanda. Nah ini sudah selesai sampai dengan sebelum penanda. Sekarang kita lepas penandanya. Kemudian kita buat slip stitch di sini. Nah seperti ini baris yang ketiga. Kita lanjutkan lagi untuk baris yang keempat. Kita buat slip stitch di chain space. Terus rantai 5. Di rantai yang ketiga bisa diberi penanda dulu. Terus 2 rantai untuk chain space-nya. Nah, sekarang kita buat motif granny di sudut ini. Jadi 3 double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian di sela-sela ini kita buat lagi motif granny. Seperti ini. Nanti langkahnya ini kita ulang di setiap sela-sela ini dan juga di setiap chain space ya. Nah ini sudah sampai di sini sebelum penanda. Sekarang kita slip stitch di bagian penanda. Nah ini baris yang keempat sudah selesai. Hasilnya nanti seperti ini, sama ya. Sama seperti ini. Nah, teman-teman bisa sampai di sini saja. Jadi tidak perlu dikasih pinggiran. Tapi kalau misalnya mau dikasih pinggiran juga bisa seperti ini. Ini setelah jadi baris ini ya, selesai. Kita lanjutkan dengan membuat single crochet di setiap stitch ya. Jadi ini merajutnya di bagian stitch, bukan di sela-sela lagi, tapi di setiap stitch itu kita isi dengan single crochet. Untuk sudutnya karena ini 2 rantai, jadi kita isi dengan 2 single crochet. Tapi kalau ini karena 3 rantai di sudutnya, dalam chain space-nya itu kita membuat chain space-nya 3 rantai. Jadi ini sudutnya kita isi dengan 3 single crochet. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, mungkin bisa dilihat sama teman-teman. Kalau untuk yang membuat 3 rantai di chain space-nya atau di bagian sudutnya itu rongganya itu lebih lebar ya dibandingkan dengan yang membuat dengan 2 rantai. Jadi perbedaannya di situ. Tapi sebenarnya sama saja, jadi teman-teman bisa memilih boleh yang 3 rantai untuk chain space-nya atau untuk sudutnya, boleh juga yang 2 rantai seperti ini. Jadi semuanya sebenarnya sama saja, tergantung dari cara yang dipilih oleh teman-teman. Nah, demikian teman-teman untuk cara membuat granny square atau basic granny square-nya ya. Dan sekarang kita coba untuk merapikan bagian benang-benang yang tersisa atau bagian belakangnya, karena bagian yang ribet ketika membuat granny square adalah merapikan bagian belakang. Ini sudah kita putus benang, kemudian ini bisa dengan ditambah chain 1 kemudian putus benang, atau dibiarkan begini saja
kita putus benangnya, lalu kita selip-selipkan untuk lebih rapi. Di sini saya selipkan di bagian rantai ini, ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, lalu kita selip-selipkan di bagian belakang. Nah, seperti ini. Pastikan agak panjang benangnya supaya tidak gampang putus ya. Jadi misalnya terlalu pendek, ketika mungkin project ini harus dicuci dan lain sebagainya, itu bisa benangnya cepat keluar, jadi bisa putus ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunting lagi. Kalau katun mungkin merapikannya lebih gampang ya. Tapi kalau misalnya menggunakan seperti benang nilon, kemudian polyester, itu memang sedikit menantang. Karena harus pakai korek api, harus betul-betul rapi, jangan sampai di belakangnya itu kelihatan banget. Kalau katun, benang katun lebih simple, lebih gampang ya. Seperti ini. Setelah kita tarik, kita kecilkan bagian tengahnya. Kita rapikan lagi, diselip-selipkan lagi. Nah, seperti ini. Ditarik lagi ya, untuk memastikan tengahnya betul-betul bisa rapat. Lalu kita putus atau kita gunting lagi benangnya. Nah, ini sudah selesai. Ini dia granny square kita dengan sudut menggunakan 2 rantai, sementara yang merah ini sudutnya menggunakan 3 rantai. Nah, demikian teman-teman untuk video tutorial kita kali ini, yaitu membuat basic granny square. Mudah-mudahan video ini bisa diikuti dengan mudah, terutama untuk teman-teman yang pemula. Bisa juga mencobanya di rumah dengan benang apapun yang ada, tidak perlu baru, kecuali memang teman-teman ingin sekalian membuat project baru dari basic granny square ini. Dan tentu saja terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe, boleh juga like dan komen video ini. Kemudian jangan lupa untuk share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang bisa yang juga membutuhkan video ini ya. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Jadi kalau saya ada video baru, teman-teman bisa langsung update. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semua, untuk support yang diberikan untuk channel saya ini. Dan tentu saja sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.